Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu penuh dengan sukacita dan cinta. Senang sekali, pada hari ini saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik, edisi dalam Pekan Biasa yang ke-10. Sahabat yang terkasih, ada satu ungkapan yang mungkin biasa kita sering dengar, tetapi pada hari ini begitu saya bangun pagi, itu sangat mengena di hati saya. Ada satu renungan mengatakan bahwa kasih dimulai dari keluarga. Bersyukurlah atas keluarga kita, belajar bersama untuk terus mendukung, mendengar, saling mendoakan, dan menguatkan. Sahabat yang terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan inspirasi rohani dari Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD. Romo Sigit, terima kasih Romo sudah berkenan memberikan inspirasi yang pasti luar biasa untuk hari ini ya Romo. Terima kasih para sahabat. Salam jumpa. Baik. Sahabat yang terkasih, seperti biasa kita akan awali perjumpaan kita. Kita mohon penyertaan Tuhan dalam seluruh rangkaian acara kita melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Sigit. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk setiap rahmat dan berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami pribadi, di dalam keluarga, dalam segala usaha karya kehidupan kami. Terima kasih untuk cintamu, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, bukalah hati kami, agar kami Kau mampukan untuk mendengar firman-Mu, dan mampukan kami untuk memahaminya dan menjadikan firman-Mu kekuatan bagi kehidupan kami. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami untuk kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Pembacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memang benar, setiap kali orang-orang Israel membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka sampai pada hari ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan muka yang tidak berselubung, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami wartakan masih tetap tertutup, maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri. Sebab yang kami wartakan bukan diri kami sendiri. Yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sendiri sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah bersabda, dari dalam gelap akan terbit terang. Dialah juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah
yang tampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat terkasih, kita tanggapi pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dengan mazmur tanggapan, kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita. Sahabat terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Alleluia, 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 alleluia. Perintah baru kuberikan kepada kalian sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihi kalian. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Sigit, inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan dari bacaan-bacaan hari ini yang sangat luar biasa ya Romo ya? Para sahabat oase rohani yang dikasihi Tuhan dan Mbak Audrey, ya izinkanlah saya berbagi refleksi berdasarkan bacaan-bacaan pada hari ini. Dan saya akan mulai dari bacaan pertama. Seperti biasa saya mulai dengan cerita pengalaman yang terjadi sekian tahun lalu ketika masa COVID. Di komunitas kami ada
misa live streaming. Setiap minggu live streaming yang ya disiarkan kemana-mana dan banyak orang ikut. Dan yang dapat giliran misa waktu itu ya salah satu anggota komunitas. Lalu dia khotbah, dan khotbahnya itu sangat bertele-tele, muter sana, muter sini, sehingga kami merasa tidak paham. Dan kemudian ketika makan pagi setelah misa itu, kami mulai biasa gibah, ngerasanin, ngomongin. Romo juga Jadi ya biasalah kita manusia. Kami bilang khotbah tidak sistematis, katanya sekolah di Jerman, sekolah di Eropa, khotbah bulet. Kalau orang Jawa bilang bulet sana sini, tidak jelas, tidak mendarat. Ini yang kami omongkan di kamar makan, menanggapi atau mengomentari saudara kami, yaitu dosa. Tapi ya itulah terjadi seperti itu. Nah, sesudah sarapan saya kembali ke kamar seperti biasa, dan saya buka HP. Ada WA dari sahabat yang mengikuti misa. Ya, sahabat saya bilang gini, Romo, terima kasih banyak. Saya tadi misa live streaming dengan SPD Soferdi Matraman, dan terima kasih banyak untuk misa hari ini, untuk khotbah yang sangat meneguhkan. Belasan tahun Romo saya bertanya kepada Tuhan, dan khotbah hari ini menjawab pertanyaan saya, sehingga saya bersyukur, berterima kasih. Tolong sampaikan kepada Romo yang misa tadi mimpin misa, ya Romo, saya mengucapkan terima kasih. Mbak Audrey dan sahabat Oase Rohani, saya malu betul pada diri saya sendiri, dan saya berpikir, mengapa ini pengalaman terjadi dalam arti kami begitu sombongnya para Romo yang mengomentari khotbah teman. Tapi ternyata di luar ada seorang, paling tidak seorang ya. Iya, betul. Belum tentu orang-orang, pasti orang lain bisa jadi mengalami peneguhan. Iya. Belasan tahun saya bertanya kepada Tuhan, dan hari ini saya mendapat jawaban dari khotbah yang kami nilai khotbah bertele-tele, khotbah tidak bermutu. Nah, mengapa itu kemudian terjadi? Nah, dalam refleksi saya, seringkali kami itu menutup hati terhadap firman, yang khotbah teman saya yang itu. Kita praduga, prasangka, dan melihat semuanya dari segi yang sangat subjektif. Dan kadang-kala kita melihat yang ini ya Romo, pengertian saya adalah begini, begitu ya Romo. Dan kita sudah jujur saja, kalau yang saya dengan rendah hati saya harus mengakui bahwa saya sudah merasa paling diam seperti itu. Kalau dalam bahasa firman hari ini, bacaan pertama, saya sudah menutup diri saya dari bisikan entah Roh Kudus atau apapun firman itu, karena saya berpegang pada keyakinan saya. Betul. Nah, kadang-kadang kesombongan pribadi, kesombongan kita ini yang menutup tadi, selubung tadi. Seperti bacaan pertama, orang-orang Israel, bangsa Israel, Farisi, ahli Taurat menutup itu, sehingga tidak mampu. Saudara-saudariku, Mbak Audrey, nasihat atau surat Santo Paulus yang tadi baru kita dengarkan, itu tentang selubung, ya, selubung yang menutupi hati orang Israel sehingga tidak mampu melihat kehadiran Allah, tidak mampu melihat karena menutup. Nah, tapi ketika tadi dikatakan Santo Paulus, ketika kita mau membuka hati, telinga, maka kita akan mendengar firman, atau mungkin kita mengalami firman itu, mengalami kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Santo Paulus tadi mengatakan dengan sangat jelas, umat yang percaya, yang membuka hati, mereka akan mengalami kehadiran Allah. Mereka akan merasakan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya dalam surat Santo Paulus, tapi juga dalam
kisah-kisah para rasul, kisah-kisah gereja perdana, pengalaman kehadiran Allah itu mereka rasakan secara sangat nyata. Kita banyak di kitab suci, mukjizat-mukjizat itu. Tetapi kunci untuk memahami mukjizat, untuk mendengarkan bisikan Roh Allah, itu adalah keterbukaan hati. Kalau mau bacaan pertama tadi ya, membuka selubung yang seringkali menghalangi kita. Ini firman hari ini. Nasihat Santo Paulus kepada kita. Di dalam kehidupan kita semua seringkali godaan begitu kuat, yaitu kita menyelubungi diri kita dengan ego, kesombongan. Saya merasa, saya pastor sudah biasa khotbah di mana-mana. Ketika ada orang khotbah, paling ya seperti itu. Itu dengan sendirinya kesombongan itu seringkali menutup Roh Allah yang bekerja. Kita menutup telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, bukan hanya saya, tapi saya kira banyak teman yang lain. Firman Tuhan ya cuma seperti itu saja. Paling ya begitu-begitu saja. Hanya teori, bla bla bla. Ada kesombongan. Lalu ada ego kita. Ada mungkin amarah, dendam. Ketika Injil misalnya, atau surah Santo Paulus, cintailah satu terhadap lain, kita mungkin punya pengalaman amarah, cinta omong kosong. Kita dengan sendirinya membentengi. Sudah menutup ya. Nah, menutup itu. diri. Lalu apalagi dalam kehidupan yang sering terjadi, kecemasan kita, ketakutan kita, itu menjadi selubung, menjadi halangan kita untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk melihat kehadiran. Padahal sebenarnya, saya kira saya, Mbak Audrey, saya jujur banyak mengalami, ternyata Tuhan hadir, Tuhan bicara dalam banyak pengalaman. Tapi sekali lagi, ego, ketakutan, kecemasan, amarah, kekecewaan kita seringkali menjadi penghalang. Contoh di kitab suci, perjalanan 2 murid yang ke Emmaus. Padahalnya bersama dengan Yesus. Dalam perjalanan yang pastinya tidak sebentar. Tapi mereka tidak mampu melihat bahwa itu Tuhan. Tidak mampu mengenal. Karena apa? Karena di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka, sudah dipenuhi kekecewaan. Mengharapkan Yesus itu menang, Yesus jadi pahlawan, mengalahkan Roma, ternyata gurunya yang dipuja-puja, diikuti itu kalah, mati disalib. Kekecewaan yang besar itu seringkali menutup. Nah, hari ini bacaan hari ini, para sahabat Oase Rohani dan Mbak Audrey sebenarnya mengundang kita untuk belajar. Belajar ya membuka hati. Membuka selubung, atau ya meromokkan kadang-kadang keangkuhan pribadi kita, kesombongan kita, membuka hati, rendah hati, supaya apa? Supaya kita mengalami Tuhan, bisa mengalami Tuhan, bisa mendengarkan bisikan suara Tuhan, juga seringkali memperoleh penyembuhan luka hati, penderitaan itu ketika kita terbuka dan berani berserah kepada Allah. Itu pesan yang mau saya sampaikan. Ya. Romo, kadangkala ya Romo, dengan segala sesuatu yang kita alami dalam, kan gini, mungkin kita mengalami kekecewaan, kemarahan, nggak mungkin sekali ya, terus-terusan itu mengalami. Jadi kalau saya mau cerita ya Romo ya, saya kayak setiap hari tuh harus menulis gitu ya Romo, harus mengingat bahwa Tuhan mengasihi saya. Ini saya harus rendah hati, harus membuka diri. Jadi dengan demikian, kalau buat saya itu jadi kayak membantu saya untuk
menyadari kasih Tuhan dan menutup segala keego kita gitu. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari loh Romo, kita merasa bahwa saya sudah berserah, saya udah begini. Setelah sekian lama kita menghadapi penderitaan, akhirnya kan jadi bertanya ya Romo. Jadi terus-terusan kayaknya kita harus diingatkan ya Romo, kayak begitu ya Romo ya. Iya, saya dalam sharing-sharing, dalam retret, saya selalu katakan, hitunglah berkat Tuhan. Hitunglah berkat Tuhan. Untuk bersyukur, itu sebenarnya kita punya begitu banyak alasan. Untuk bersyukur, berkat Tuhan, hitung saja. Setiap hari, kita bangun pagi, hari ini bangun pagi, bisa menikmati hari yang sejuk, atau hari yang hangat, mentari yang, itu sebenarnya alasan untuk bersyukur. Tetapi seringkali kita itu melihat hal-hal semacam itu udah menjadi biasa. Iya, betul. Dalam arti tertentu, Mbak Audrey dan para sahabat Oase Rohani, dalam hidup saya, dalam titik-titik tertentu, saya mengalami entah gagal, entah sakit, entah menderita. Nah, ketika saya mengalami sakit yang saya tidak berdaya, saya merasa sangat bersyukur ketika saya bisa merasakan sehat. Tapi sebenarnya untuk bersyukur itu nggak usah ngalami menderita dulu. Kan mestinya gitu toh. Iya. Nggak usah kita pingsan dulu baru kemudian bersyukur. Nah, kalau bisa nggak usah mengalami yang menderita yang ini. Tapi tadi melihat, merenungkan, maka sharing-sharing semacam ini, mendengarkan firman itu, ketika kita membuka hati kita akan dimampukan untuk melihat tadi apa yang dikatakan kehadiran Allah, kasih Allah. Saya agak sering memberi retret, entah di PDKK, entah di CAP, entah di ini. Saya melihat, saya mendengarkan bagaimana banyak umat teman-teman itu sungguh-sungguh mengalami pengalaman Allah, mengalami diteguhkan dari katakanlah kehancuran, frustrasi itu ketika mau membuka hati, membuka selubung tadi, entah meninggalkan selubung amarah, kebencian, kekecewaan, itu ternyata mereka mengalami Tuhan. Ini bukan saja saya saja yang alami, tapi begitu banyak umat yang sering sharing kepada saya mengalami Allah ketika tadi dengan rendah hati mau membuka selubung keangkuhan, kesombongan itu. Baik Romo Sigit. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak sembari merenungkan apakah kita sudah membuka selubung yang ada di hati kita pada hari ini. Sahabat terkasih, kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Biasa yang ke-10. Sahabat yang terkasih, masih bersama dengan Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD dan saya Francisca Audrey, kita akan mendapatkan inspirasi rohani yang lebih lanjut di sesi yang kedua ini. Romo Sigit, ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan ya Romo. Tadi kan Romo katakan kita harus bisa membuka selubung hati. Nah, tadi yang saya juga tanyakan kan, gimana caranya sih dengan segala permasalahan yang kita hadapi, gimana kita bisa membuka selubung hati kita dan selalu membuka selubung hati kita dan selalu merasakan bahwa Allah mengasihi kita, Romo? Ketika kami di biara, di awal masuk biara itu dilatih untuk mencatat perasaan. Pagi, siang, sore, perasaan apa, mengapa, karena apa. Zaman itu ya misalnya marah dengan teman karena tersinggung. Lalu gembira, siang gembira karena dapat surat dari orang tua. Nah, perasaan-perasaan itu kita catat. Dan ini juga kemudian membantu kita untuk katakanlah mencatat setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Pada satu titik pasti
kehidupan itu kan tidak selalu indah semua. Iya. Tapi misalnya pengalaman pahit, saya gagal. Mengapa saya gagal? Nah, catatan-catatan itu membantu kita. Selain kita mendengarkan firman, tapi kita juga mengungkapkan. Kalau ada teman sharing bisa, kita dalam hidup itu tidak bisa sendiri. Pak Audrey dan para sahabat. Perlu teman. Kalau mengalami suka, duka, itu selalu ada kecenderungan untuk ungkapkan. Kalau punya sahabat, oke. Tapi kalau enggak, ya kita akan terbantu dengan menulis sebenarnya. Mengungkapkan, mengapa saya marah, mengapa saya gembira. Nah, di situ kita pelan-pelan akan terbantu untuk istilahnya memahami setiap peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Saya banyak terbantu dalam kehidupan itu, saya menulis buku. Itu ya isinya kegagalan. Ya mungkin hal-hal yang sepertinya biasa, tetapi itu membantu kita untuk. Saya punya paling tidak 5 buku yang saya tulis. Mungkin orang-orang tertarik buku tidak ilmiah, tapi itu dari jatuh bangun kehidupan Pengalaman yang hidup kita ya, catat, dan di situ, oh, dulu saya ternyata marah karena ini. Sekarang kita melihat, oh, sudah berbeda. Jadi itu, oke. Jadi para sahabat Oase Rohani mencatat pengalaman-pengalaman kehidupan. Itu juga bagian dari upaya kita untuk mencoba memahami kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda sekalian untuk masuk kepada refleksi Injil hari ini. Saya akan mulai juga dengan cerita. Ketika saya di seminari dulu, pamong atau pendidik kami, frater yang membantu kami, itu selalu mengajarkan untuk punya semangat magis, semangat lebih. Jadi bekerja lebih, belajar lebih sungguh, lebih serius, lebih baik dalam menjalankan tugas apapun. Contoh bersemangat magis itu seperti ini. Biasanya kami ngepel lorong, atau ini tugasnya jam ini sore ngepel lorong. Kita anak-anak kecil, anak-anak SMA itu kan ya maunya secepat-cepat mau main sepak bola, ya pokoknya secepat-cepatnya. Tanpa sapu, tanpa apa, langsung aja kasih air pop, siram, pel, selesai. Nah, nggak boleh begitu. Untuk ngepel yang baik itu sapu dulu. Setelah sapu, baru kemudian dipel. Nah, kadang-kadang kalau kita ngepel, ada keset di depan pintu, kita kan belok, set, biut, belok, gitu. Betul. Padahal kalau magis itu pelit keset itu diangkat, singkirkan dulu, baru dipel, setelah agak kering, pasang lagi. Nah, itu magis. Nah, Injil hari ini saya pahami sebagai nasihat Yesus kepada para murid dan juga kepada kita. Yesus mengajarkan kepada para murid, kepada kita untuk punya nilai lebih di dalam kehidupan. Lebih dari aturan-aturan yang hanya standar. Berulang kali di dalam kitab suci, Yesus mengkritik, bahkan juga mencela dan kadang-kadang keras kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena apa? Karena mereka hanya pokoknya jalankan hukum. Ini standar, harus hukum nih. Dan dalam Injil hari ini, Yesus menuntut kepada kita untuk bukan hanya mengikuti yang standar, tapi magis. Jadi magis, lebih dari sekedar mengikuti hukum. Nah, mengapa? Karena yang kelihatannya Yesus perhatikan di kalangan orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menjalankan hukum dengan keras, ketat, hebat, tapi tidak mendarat dalam tindakan kasih. Nah, ini yang menjadi penting. Yang tadi kita juga doakan di dalam bait pengantar Injil, kasih. Kasih menjadi penekanan dari ajaran Tuhan. Yesus mendasarkan bahwa hidup kita, hidup keagamaan kita itu berdasarkan pada kasih. Ini yang penting, ini yang selalu, yang bahkan kita tahu bahwa ajaran utama Yesus ya kasih itu. Nah, orang Yahudi seringkali hanya berhenti pada hukum, aturannya begini.
Kalau gigi ya ganti gigi. Salah potong. Ketemu berzina, dilempari batu. Itu ada di hukumnya. Dan itu dianggap benar. Benar ya. Tapi untuk Yesus tidak. Harus berani mengasihi. Kalau salah, dimaafkan. Nah, ini tidak selalu mudah. Iya, betul. Karena seringkali harus berbenturan dengan hukum. Contoh misalnya, hari Sabat ada sapi masuk sumur. Yesus katakan apa? Angkat. Padahal aturannya nggak boleh. Ya. Nah, semacam ini. Nah, ini yang Yesus ajarkan pada hari ini di dalam Injil. Hidup didasarkan pada kasih. Dan kasih itu di atas keadilan dan seringkali juga di atas hukum. Jadi menjadi dasar semuanya. Jadi yang utama ya Romo ya. Jadi yang utama ya kasih. Ya. Nah, di dalam kenyataan hidup kita, kita itu cenderung untuk minimalis. Karena hukum ke gereja sekali seminggu, itu rasanya cukup. Nah, itu juga habis itu langsung ke mall. Lalu ada godaan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beragama kita, bahwa kita cukup mengikuti aturan hukum. Tapi tidak berusaha dengan baik untuk menghidupi aturan itu. Jadi ngikuti aja tapi tidak menghidupi. Kita seringkali ya patuh dengan hukum, tetapi seringkali melalaikan tindakan kasih. Saya mau ambil contoh yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita ini tidak sedikit, mungkin kami juga, saya sebagai imam, kita bicara soal kasih, bicara soal ini, doa terus-terus, misa terus-terus, tapi perilaku kita seringkali tidak menunjukkan kasih. Kasih kepada karyawan, kepada ini. Kita kadang-kadang emosional, itu kadang-kadang juga menjadi bahan refleksi. Untuk saya pribadi, ternyata saya yang pastor pun godaannya tetap banyak. Juga di tengah masyarakat kita, banyak orang yang rajin ke gereja, jadi prodiakon, ikut di PDKK. Tetapi dalam hidup sehari-hari, dengan sesama, dengan masyarakat sekitar, omongannya nyinyir, lalu banyak menyakitkan, lalu yang lebih parah lagi, menghakimi orang lain, menganggap yang punya kerajaan Allah itu kita, yang masuk surga itu kita. Ini jalur khusus ya, Romo. Ya, ini saya seringkali mendengar omongan-omongan semacam ini, atau ada, oh hidup di gereja, ini gereja kok omongannya begitu, kok hidupnya begitu. Nah, Injil hari ini mengingatkan kepada kita akan hal ini, bahwa sejauh kita bisa, sebatas kemampuan kita, kita perlu menyadari bahwa hidup kita tidak cukup kalau hanya hukum, aturan-aturan keagamaan, tapi harus kasih. Kasih yang, kasih yang menyapa, kasih yang sabar, kasih yang murah hati. Ya, ajaran yang sebenarnya kita sudah sering dengarkan. Ya, hanya saja, jujur saja, kadang-kadang kemanusiaan kita itu seringkali menjadi penghalang untuk menghidupi nilai-nilai itu. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi, Yesus lewat bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk belajar lebih majis dalam kehidupan kita, kehidupan keagamaan kita, religiusitas kita, tapi juga seluruh kehidupan. Dalam hubungan dengan keluarga dalam juga hubungan, ya, itu kan sering lupa ya, Romo ya. Ya, dalam keluarga, dalam komunitas, kadang-kadang kita di komunitas ya berkelahi sendiri, tapi sementara kita ngajarkan cinta kasih. Ya,
Ya itu nggak usah ditutup-tutupi, itu kenyataan bahwa kita mengakui itu ada. Yang menurut saya menjadi penting, ajaran Tuhan seperti hari ini yang mengingatkan kepada kita akan kasih dalam mempraktekkan kehidupan keagamaan kita. Ya, baik Romo. Romo, saya mau kembali ke ini ya Romo, ke kitab suci ya Romo ya, di Injil ini gitu ya. Ini saya bingung ya Romo, kok di sini dikatakan bahwa dikatakan gini, kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kafir atau berkata jahil, bahkan jahil gitu, harus masuk ke neraka. Kok serem banget ya Romo, kita hanya ngomong gitu aja udah menghadapi konsekuensi yang menyeramkan ya. Ya, Romo. Itu intinya ya tadi yang saya katakan sebenarnya. Kalau hukum kan membunuh, jangan membunuh, jangan ini. Tapi sebenarnya berkata kasar, berkata nyinyir, menyakitkan, itu juga perlu, itu tidak benar. Dalam tanda kutip, itu bisa dihukum juga. Itu seringkali omongan kita itu bisa lebih kejam daripada membunuh. Nah, kalau kita hanya letterlek melihat hukum, ya jangan membunuh, jangan. Lalu yang lain-lain itu boleh atau dibenarkan atau ringan hukumannya. Enggak. Seringkali kalau kita sering ngomong pembunuhan karakter, itu jauh lebih jahat menurut saya. Karena banyak orang justru sangat menderita karena pembunuhan itu, karena sikap kita, omongan kita. Yang saya pahami Mbak Audrey dan para sahabat Oasa Rohani, Yesus itu mengajarkan kepada kita agar kita itu lebih dalam kehidupan. Artinya lebih luas ya tadi, lebih luas, bukan hanya soal membunuh atau soal ini, tapi kita berusaha untuk ayo, meskipun ayo, jangan mencela, jangan mengkafirkan saudara-saudaramu, jangan marah, jangan mengutuk. Karena perbuatan-perbuatan ini pun sudah, katakanlah, sudah juga bobotnya tidak kalah, apa istilahnya, tidak lebih baik daripada membunuh. Ya, jadi Tuhan mengajak kita untuk lebih menjadi bijak. Pengendalian diri dalam seluruh aspek, bukan hanya soal membunuh atau bertindak jahat apa, tapi sikap kita, omongan kita, perilaku kita menjadi lebih bijak dalam bermasyarakat ya Romo. Iya, dalam masyarakat, dalam kehidupan, dalam beragama juga. Semuanya gitu ya. Itu yang saya pahami. Jadi kita lebih dalam, lebih bijaksana di dalam kehidupan. Karena tindakan yang sepertinya kita anggap biasa, itu ternyata juga punya dampak yang luar biasa. Ya. Omongan kita, nyinyir kita gitu, itu bisa membuat banyak orang menderita. Mungkin lebih kejam daripada fitnah-fitnah yang kita buat itu kan juga bisa. Ya, baik Romo. Romo Sigit, mungkin Romo bisa memberikan kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari bacaan pada hari ini, Romo? Saya hanya mau mengulang apa yang tadi sudah saya katakan, bahwa di dalam kehidupan, mari kita berusaha untuk menghidupi ajaran Tuhan secara lebih dalam, yaitu mempraktekkan kasih di dalam kehidupan, kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kalau Santo Paulus katakan menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 itu bicara soal kasih, itu sangat luar biasa. Dan itu jauh lebih mulia daripada sekedar menjalankan hukum rutinitas kehidupan kita atau rutinitas keagamaan kita. Baik, terima kasih Romo Sigit untuk inspirasi yang luar biasa. Sahabat yang terkasih, pada hari ini kita diajak untuk yuk kita berlomba-lomba, kita memberikan kasih, kita menjalankan kasih sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita.
Sahabat yang terkasih, kita sekarang ini sudah berada di penghujung sesi pada hari ini, dan seperti biasa kita akan tutup perjumpaan kita dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Sigit. Silakan Romo. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau kembali mengingatkan kepada kami akan ajaran-Mu, agar kami hidup lebih dalam menjalankan kasih kami kepadamu, kepada gereja, tapi juga kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Bukalah hati kami, supaya kami juga mampu untuk mendengarkan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar dalam bimbingan itu kami Kau mampukan untuk menjalankan ajaran kasih-Mu dalam hidup nyata sehari-hari. Dengarkan doa kami, kabulkan permohonan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Kita sekalian, hidup karya kita, keluarga, komunitas kita, juga mereka yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Sigit untuk inspirasi yang luar Terima biasa kasih. hari ini, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat menjalankan hari ini dengan penuh sukacita. Selamat membagikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.